ajaib Tuhan. Kami mengaminkan lagu ini Tuhan, karena tidak ada yang lain dapat menolong setiap kami. Kami boleh berdiri saat ini Tuhan, karena ada Yesus, karena ada Engkau Tuhan yang memegang tangan kanan kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus. Kami begitu bersuka cita bisa menginjakkan kaki kami di rumah Tuhan di hari pertama tahun 2023. Kami sadar kami tidak bisa hidup tanpa Engkau. Kaulah Allah sumber kekuatan kami. Kaulah Allah sumber pertolongan kami. Engkau menolong kami sampai saat ini Tuhan. Engkau sendiri yang mengenyangkan kami. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena kuat gagah kami. Kami mengakui itu di hadapan Engkau saat ini. Terima kasih ya Roh Kudus. Tibalah saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah lewat hamba-Mu ini. Apa yang menjadi isi hati-Mu, apa yang menjadi pesan Tuhan untuk tahun 2023 ini. Urapi Tuhan setiap kata-kata yang keluar hanya berasal daripada-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, semua jemaat yang akan mendengarkan yang mendapat kasih karunia dan akan pulang dengan sukacita, sorak-sorai menyambut tahun ini dengan penuh sukacita dan berdiri teguh di dalam Engkau. Syukur, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami sudah dikenyangkan dengan hadirat-Mu. Sekarang kami akan dikenyangkan dengan firman Tuhan yang hidup itu. Terpuji-pujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang siap mendengar firman Tuhan katakan amin, haleluya. Boleh saya minta izin buka masker? Kacamatanya jadi kabur. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Yang di rumah-rumah juga shalom. Semuanya mendapat kasih karunia di tahun yang baru ini. Luar biasa Bapak Ibu. Sungguh satu sukacita yang besar kita masih bisa ada di rumah Tuhan di tahun 2023. Semalam di ibadah tutup tahun kita sudah mendengar firman Tuhan yang mengatakan Ebenezer, sampai di sini Allah menolong. Dan tentunya di tahun yang baru ini kita rindu Tuhan akan menolong, tidak sampai sini tapi sampai ke sana juga. Tidak sampai ke sini tapi sampai ke sana, sampai di waktunya Tuhan. Kita rindu hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, puji Tuhan kalau hari ini saya akan menyampaikan satu firman Tuhan, satu pesan Tuhan di tahun 2023 yang saya beri judul Keys to Breakthrough. Kunci mengalami terobosan. Berapa banyak di sini ingin mengalami terobosan? Semua kita tentunya saudara-saudara. Saya percaya dikatakan tadi musim pasti berganti, benar? Musim apapun yang saudara alami hari ini, setiap dari kita tentunya ingin mengalami terobosan, amin? Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ada satu quotes yang menarik saudara, yang mengatakan life is a small gap between B and D. Life is a small gap between B and D. B itu birth, hari kelahiran kita. Kita lahir, kemudian sampai kepada Tuhan menjemput kita pada ajalnya, hari kematian kita. Hanya ada satu small gap, hanya ada satu jarak yang kecil. Di antara B dan D itu ada apa saudara-saudara? Ada C, benar? C itu adalah choice. Nah saudara-saudara, ketika kita lahir sampai kepada kematian, di situ ada kehidupan. Dari hari lahir sampai kematian ada kehidupan. Dan di dalam kehidupan itu kita diperhadapkan tentang berbagai macam pilihan-pilihan. Amin saudara-saudara. Setiap kehidupan itu, setiap manusia harus melewatinya. Di dalam kehidupan kita memiliki pilihan.
Jadi berbicara tentang kehidupan, berbicara tentang pilihan. Jadi bagaimana kita, saudara dan saya menjalani hari ini atau tahun ini adalah pilihan yang menentukan outcome atau hasil daripada apa yang akan saudara jalani di dalam kehidupan ini. Benar atau salah? Benar ya. Dan untuk itu hari ini saudara kita akan belajar dari satu tokoh yang bernama Daud. Kita akan baca dari firman Tuhan yang bernama, dari firman Tuhan 1 Tawari 14. Saya akan mulai baca dari ayat 8. Saya akan membaca, demikian bunyi firman Tuhan. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas seluruh Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk apa saudara? Untuk menangkap Daud. Jadi orang Filistin itu maju semuanya untuk apa? Untuk menangkap Daud. Tetapi apa respon Daud ketika mereka mau menangkap? Dikatakan Daud mendengar hal itu, lalu majulah ia menghadapi mereka. Ayat 9, ketika orang Filistin itu datang dan mengadakan penyerbuan di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Allah, ayat 10 ya, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu dan akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab, majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Saudara, tema besar kita di tahun ini adalah maju terus, pantang menyerah. Dan kita lanjut ke ayat 11. Lalu majulah ia ke Baal Perasim dan Daud memukul mereka kalah di sana. Berkatalah Daud, Allah telah. Mari kita baca bersama-sama. Allah telah menerobos musuhku dengan perantaranku. Seperti apa saudara? Seperti air menerobos. Boleh sama-sama katakan seperti air menerobos. Sebab itu menamakan tempat itu apa saudara? Baal Perasim. Saudara, kita lihat beberapa istilah di sini. Di sini ada muncul istilah Refaim. Boleh diklik? Ada istilah Refaim. Kalau bicara tentang lembah Refaim, kalau saudara baca dalam bahasa aslinya, Refaim itu berbicara tentang keturunan saudara-saudara. Di sana adalah keturunan orang-orang enak. Saudara tahu kan orang enak itu orang-orang raksasa yang berperawakan besar-besar, tinggi. Atau boleh dibilang giants ya. Refaim atau Rephaites adalah orang-orang yang dijuluki oleh orang-orang Israel waktu itu pada orang-orang Kanaan. Jadi bicara soal giant, soal raksasa, seringkali kita bicara tentang apa saudara? Tentang masalah. Dari tahun-tahun lalu sampai dengan tahun ini kita tidak terlepas dari masalah. Jadi di lembah Refaim berbicara tentang masalah hidup. Jadi seberapapun saudara melayani Tuhan, saudara level apapun, saudara seorang pejabat atau saudara seorang hamba Tuhan, atau saudara rajin ke gereja pun tidak terlepas dari masalah. Saya terkesan dengan semalam kalau saudara hadir, ada kesaksian yang luar biasa dari saudara kami, teman kami sepelayanan Ibu Ruth dan Pak Nasari. Sungguh menyentuh hati dan sungguh membuka pemikiran kita bahwa sekalipun mereka hamba Tuhan juga di gereja ini, mereka melayani sungguh-sungguh, tetapi mereka tidak menyangka tiba-tiba ada giant di depan mereka. Anaknya pergi pagi untuk kerja, pulangnya mereka melihat ada sesuatu masalah yang besar terjadi. Dan apa respon mereka? Kita melihat mereka mendapat kemenangan. Karena apa? Mereka tahu kunci untuk mengalami kemenangan itu. Amin saudara. Jadi masalah itu gak peduli kalau saudara berdoa setiap hari, kalau saudara pelayanan setiap hari, masalah itu tetap datang. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, apa respon saudara dengan masalah?
Karena ketika kita masuk tahun 2023 ini, bukannya kita akan terlepas dari masalah. Masih di tahun 2022 kita sudah mendengar berita-berita bahwa akan ada masalah besar sana, masalah besar sini, masalah besar di hadapan kita. Tapi ingat, kita adalah Daud di masa kini, saudara-saudara. Amin. Bilang, saya Daud di masa kini. Amin. Giant apapun, Goliat sebesar apapun, saya bisa terobos. Karena apa dikatakan di sini? The Lord of my breakthrough, arti dari Baal Perasim. Saudara sekalian, tadi dikatakan Refaim melambangkan tentang giant, masalah yang besar. Baal Perasim melambangkan, berarti Lord, the Lord of breakthrough. Yaitu dengan Tuhan kita dapat mengalami terobosan. Jadi bukan dengan kekuatan kita sendiri. Mulai dari awal tahun kita camkan di dalam pikiran kita. Kita akan menjalani hari ini bukan dengan kekuatan kita sendiri, amin. Karena kekuatan kita terbatas, saudara. Kita boleh bilang kita gak ada masalah. Kita tenang-tenang aja. Tapi saudara, di tengah ketenangan, di tengah keasikan, aman-aman aja, di situ pun ada masalah. Saudara ingat Daud ketika dia tidak berperang, dia santai-santai. Ada masalah nggak di situ? Dia bisa melihat seorang perempuan Batseba, dan di situ terjadi masalah besar juga ya. Jadi di saat juga tenang-tenang, lagi tidak ada apa-apa, lagi jalan santai, masalah sudah ada di depan mata. Respon kita bagaimana, saudara sekalian? The Lord of our breakthrough, oke? Kalau saudara hari ini mengalami masalah, dengar baik-baik. Mungkin ada raksasa-raksasa besar yang mungkin saudara nggak bisa hadapi sendiri. Tapi kali ini, nanti sebentar ada 3 kunci bagaimana kita akan mengalami breakthrough di tahun ini. Masalah sebesar apapun, saudara. Giant di lembah Refaim apapun, kita mampu melawan, mampu menerobos. Jadi kalau semalam dibilang Ebenezer, luar biasa. Di situ juga diceritakan bagaimana Daud dikalahkan oleh bangsa Amori, bangsa Filistin. Tetapi dia tidak terpukul kalah, malah dia balik untuk mengalahkan bangsa-bangsa ini. Amin, saudara. Karena dia tahu dia berjalan dengan siapa. Amin. Nah, saudara-saudara, kalau saudara sudah masuk di tahun 2023 ini, saudara bilang, atau saudara tahu bagaimana Tuhan sudah menolong saya sampai dengan 2023 tanggal 1 jam 9:30 ini? Tentunya jawabannya adalah ketika kita melihat ke belakang. Bagaimana ketika kita ada di lembah Refaim itu, bagaimana ada air mata, bagaimana ada isak tangis di lembah itu, ada raksasa-raksasa yang menekan kita. Sakit penyakit, pekerjaan yang menekan kita. Kita lihat ke belakang, oh tadinya saya pikir ini raksasa terbesar. Ternyata saya bisa kalahkan dengan siapa? Dengan Tuhan tentunya yang menerobos. The Lord of our breakthrough. Tuhanlah yang menerobos, bukan karena kita. Dikatakan Tuhanlah yang berperang untuk kita. Amin, saudara. Jadi kita bisa melihat Tuhan menolong kita sampai dengan saat ini. Karena apa, kita bisa melewati bersama dengan Tuhan. Setiap masalah demi masalah, setiap raksasa demi raksasa yang menghadang kita untuk berjalan dalam mengiring Tuhan. Amin, saudara-saudara. Daud sebagai raja, dia sungguh luar biasa. Dia mengalami banyak masalah, tapi Daud sanggup dan percaya bahwa hanya Tuhan yang sanggup menolongnya. Bukan karena kecakapan Daud, bukan karena keahlian, dia jago perang, saudara. Tetapi di situ dia mengakui kalau bukan karena Tuhan yang menolong, sampai kepada Baal Refaim menerobos, dia boleh menang atas bangsa Filistin itu. Berikut saudara dikatakan sekali lagi, Filistin itu maju
Lalu majulah ia ke Baal Perasim, dan Daud memukul mereka kalah. Di sana berkatalah Daud, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku seperti air yang menerobos. Saudara, kalau kita lihat akhir-akhir ini ya, di mana-mana ada banjir bandang, air menerobos, tidak bisa dibendung. Jadi kalau ada Tuhan beserta dengan kita, jangan takut saudara. Masalah boleh datang menerobos, tapi percayalah kita ada di pihak siapa. Dikatakan Tuhan akan menolong seperti air yang menerobos. Satu orang pun tidak bisa membendung air yang sedang menerobos itu, kalau bukan karena tangan Tuhan yang akan menolong. Jadi sampai mati pun tetap ada masalah. Jadi pada saat lahir tentu sudah ada masalah. Di tengah-tengah itu ada kesempatan-kesempatan di mana kita harus memilih untuk kita tetap berdiri tegak atau kita terlarut dengan masalah-masalah. Sampai mati pun masalah tetap ada. Jadi katakan, oh my God, Tuhan tetap akan menolong kita. Amin. Siapa yang percaya di sini? Tuhan pasti menolong di tahun 2023. Lebih dahsyat lagi daripada tahun yang 2022. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Di ayat 13 ya dikatakan, ketika orang Filistin menyerbu sekali lagi di lembah itu, maka bertanyalah Daud kepada Allah, lalu Allah menjawab, janganlah maju di belakang mereka, tetapi buatlah gerakan lingkaran terhadap mereka sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Saudara, dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak-puncak pohon kertau itu, maka haruslah engkau keluar bertempur, sebab Allah telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Ketika saya mau mempersiapkan firman Tuhan, saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa yang akan saya sampaikan untuk tahun 2023. Dan puji nama Tuhan, Tuhan kasih ayat-ayat ini. Dan luar biasa ayat-ayat ini bisa mengubahkan setiap orang-orang yang membacanya, orang-orang yang merenungkannya. Karena apa? Di sini ada istilah-istilah baru. Jadi kita mulai buka pohon-pohon kertau itu apa saudara? Pohon-pohon kertau katanya memutar puncak pohon-pohon kertau itu, bunyi derap langkah dan lain sebagainya. Kita mulai studi kamus dengan hal ini ya. Jadi saudara-saudara sekalian, pohon-pohon kertau itu sama dengan julukannya adalah pohon-pohon the weeping tree, saudara. Pohon kertau adalah alam baka, weeping tree, di mana ada air mata di situ, saudara. Ada isak tangis di situ, saudara. Kalau saudara membaca Mazmur 84, nanti banyak ayat sebenarnya harus kita buka, tetapi karena waktu terbatas, saudara telah mendengar pasti namanya lembah baka. Di situ ada tentang lembah baka, di mana dipakai di situ tentang weeping, air mata. Di situ jadi ada pohon air mata. Selama kita ada di dalam dunia ini, ada di sini nggak pernah keluar air mata? Dari kecil kita sudah keluar air mata. Kita studi pun, kita kuliah, kita mau susun skripsi, kita mau kerjain disertasi atau apapun, ada air mata di sana, saudara. Bayangkan air mata yang dimana kami percaya Tuhan sendiri yang mengkontrol semuanya. Baik air mata masalah atau air mata sukacita. Tapi ingat baka. Dikatakan alam baka, tahu sendiri ya alam baka, ada tempat kesedihan di sana. Tetapi bersukacitalah kalau engkau pernah melewati lembah-lembah itu, saudara. Engkau pernah melewati penderitaan, saudara. Karena apa? Kalau tidak melewati itu sampai sekarang engkau tidak kuat. Keluarga-keluarga juga. Jangan dikira kita hamba-hamba Tuhan juga tidak melewati lembah-lembah seperti ini, lembah-lembah air mata. Melewati, tetapi karena kita tahu bersama dengan siapa kita berjalan, kita ada perbedaan. Kita boleh melakukan apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan. Kita boleh mengikuti langkah-langkah yang Tuhan berikan untuk melewati pohon-pohon kertau itu, untuk melewati lembah baka itu, lembah penderitaan. Amin. Saudara, jadi soal kepahitan, soal kekecewaan,
Soal apa saja itu yang sudah kita lewati di tahun 2022, lewatkan saja itu. Karena tomorrow akan lebih bagus dari hari kemarin ya. Jadi besok sekalipun ada masalah apa, kita tinggal senyum saja. Masalah tetap ada dikatakan ya. Saudara, jangan menyerah, dikatakan maju terus. Pantang menyerah, itu harus menjadi prinsip hidup anak-anak Tuhan. Saudara tidak menyerahkan kepada kekuatan yang lain, tetapi setiap kekhawatiran saudara serahkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Life is a small gap between B and D. Jadi tengah-tengah itu ada pilihan. Jadi pilihan ada di tangan saudara. Jadi dengarkan baik-baik, apapun yang terjadi di tahun-tahun ini. Kadang-kadang masalah datang tiba-tiba, banjir bandang datang tiba-tiba tanpa kita sadari. Tetapi kita sudah tahu langkah-langkah apa yang akan kita kerjakan untuk melewati setiap masalah itu. Langkah-langkah apa yang harus kita kerjakan untuk mengalami breakthrough di tahun 2023 ini. Saudara sekalian, ada 3 kunci penting. Ada 3 langkah, mungkin ada banyak langkah, tetapi kali ini ada 3 kunci penting untuk kita mengalami breakthrough di terobosan di tahun 2023 ini. Are you ready saudara-saudara? Katakan amin. Amin. Di 1 Tawarim 14 ayat 1 ayat pertama dikatakan, waktu Daud sudah diurapi menjadi raja Israel, perhatikan ayat ini. Hiram raja negeri Tirus mengirim utusan kepada Daud dan kayu aras. Yang dikirim apa? Utusan, kayu aras, tukang-tukang kayu. Untuk apa semuanya itu saudara? Apakah untuk mendirikan sebuah rumah Tuhan? Dikatakan di sini sebuah istana bagi Daud. Saudara sekalian, luar biasa. Dikatakan bahwa Daud sudah membangun istana. Kalau saudara baca di 1 Tawari 15, dikatakan bahwa Daud membangun ada banyak kota-kota, gedung-gedung, dikatakan dinamakan kota Daud. Sering ya baca ya di kota Daud, di kota Daud. Karena Daud memang spesialis juga membangun. Tetapi ada raja-raja khusus yang diperintahkan Tuhan untuk membantu sampai kepada tukang-tukang diberikannya. Nah di sini Daud percaya bahwa untuk mengalami satu terobosan yang pertama adalah God Center. Yang pertama adalah putting God first in your priorities. Jadi untuk mengikuti, untuk menghadapi tahun-tahun ini, yang pertama kita percaya bahwa hanya Tuhanlah sumber kekuatan kita. Hanya Tuhanlah yang akan memampukan kita untuk melewati setiap apapun yang kita hadapi. Masalah tiba-tiba datang, apakah kita buat masalah lagi? Tentu tidak. Kita akan duduk diam, kita akan duduk bersama, kita akan berdoa bersama. Kita minta kepada Tuhan seperti apa yang dilakukan oleh Daud. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat 2 katakan, lalu tahulah Daud bahwa Tuhan telah menegakkan dia sebagai raja atas Israel, sebab martabat pemerintahnya terangkat tinggi oleh karena Israel umatnya. Saudara-saudara sekalian, keberhasilan di dalam hidup seringkali bisa menjadi jebakan. Bahwa kita jadi lupa akan Tuhan. Bukan saja keberhasilan ya, keamanan, kenyamanan, kadang jadi jebakan. Tetapi lihat Daud, dia apa-apa perang menang. Apa-apa dia serba bisa ya kalau kita baca tentang cerita tentang Daud ini. Tetapi disinilah kita melihat kekuatan dari Daud. Kita perlu kuat di tempat ini, di area ini. Yaitu kita menjadikan Tuhan nomor 1 di dalam hidup kita, amin. Siapa rindu menjadikan Tuhan nomor 1 di dalam hidup kita? Jadi masalah apapun datang, yang pertama kita taruh di dalam tangan Tuhan. Kemudian kita akan bertindak sesuai dengan apa yang menjadi Tuhan, arahan dari Tuhan, amin. Jadi jangan sampai ketika di tahun ini mungkin kita mengalami keberhasilan yang besar, keberhasilan yang luar biasa. Tetapi kita bilang ini karena aku, ini karena aku. Tidak saudara, keahlian, kecakapan kita, apapun yang ada pada kita itu sumbernya dari Tuhan. Dan Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menyuruh, membantu kita untuk terus mensukseskan
proyek-proyek Tuhan di tengah muka dunia ini. Amin. Jadi percayalah, kita taruh Tuhan sebagai pusat hidup kita. Itu adalah kunci pertama untuk kita mengalami breakthrough di tahun 2023 ini. Amin saudara. Jangan sampai semua apa yang akan kita capai di tahun ini akan menggeser kita untuk perhatian kita kepada Tuhan atau penyembahan kita kepada Tuhan. Ingat, tahun-tahun lalu mungkin kita jarang baca Alkitab, kita jarang menyembah, tetapi tahun ini kita makin lagi dekat dengan Tuhan. Itu cara Tuhan membawa kita lebih lagi dengannya. Ketika kita menaruh Tuhan sebagai pusat hidup kita. Christ in our life ya, Kristosentris ya. Saudara, jadi God center lifestyle. Jadikan semuanya lifestyle kita adalah Tuhan terlebih dulu. Jadi dalam keadaan apapun kita mau pelajari tentang Daud ini luar biasa ya. Di mana Tuhan bisa memakai orang-orang untuk datang di kota Daud ini, membantu di dalam segala hal ya. Daud mengakui segala sesuatu bersumber dari Tuhan. Makanya kalau Daud melihat waktu dia pernah kalah juga, di mana dia pernah akan dilempari batu oleh rakyatnya sendiri ketika dikalahkan oleh bangsa Amalek. Waktu itu dia memang tidak ada di tempat. Saudara sekalian, dia mau dihancurkan, mau dilempari karena apa? Anaknya, istrinya ditawan, saudara. Dia sebenarnya begitu sakit, begitu terluka saat itu. Tetapi dikatakan rakyat itu murka pada saat itu. Dikatakan saat Daud sedang terjepit, dikatakan Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. 1 Samuel 30 ayat 6 mengatakan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saudara, ketika dalam keadaan terjepit Daud tidak menyerah. Ini pelajaran-pelajaran penting yang harus kita keep in our mind untuk menghadapi tahun ini. Bagaimana kita jangan menyerah, saudara, maju saja. Kan apa? Lord is our breakthrough. Ya benar, ingat. Kita di lembah Giant pun kita akan lewati bersama dengan Tuhan. Amin, saudara. Saya pernah baca satu cerita yang bagaimana seorang orang tua terpukul ya. Dia tahu anaknya itu anak baik-baik, di sekolah juara, saudara. Rajin ke gereja. Tetapi tiba-tiba badai itu datang di rumahnya ketika anaknya mengaku dia seorang LGBT. Datang kepada orang tuanya membawa pasangan homonya, memperkenalkan kepada orang tuanya. Dan apakah itu bukan badai besar? Orang tuanya hampir-hampir menyerah. Orang tuanya hampir-hampir mau bunuh diri karena malu. Tetapi saudara, itu memang badai, saudara. Dan sebagai orang tua mungkin kita jangan menyerah ketika terjadi seperti itu. Karena zaman sekarang banyak hal yang sedang terjadi dan banyak orang-orang tua yang hampir-hampir menyerah. Tapi ingat di sini, kalau kita menaruh Kristus di dalam pusat hidup kita, Tuhan akan turun tangan. Tuhan akan menolong ketika ada raksasa-raksasa mencengkram anak kita. Atau ada raksasa-raksasa yang mencengkram istri atau suami kita. Mari kita maju terus melawan bersama dengan Tuhan. Menerobos untuk selalu mendapat kemenangan. Amin. Put Kristus di dalam hidup kita. Nomor satu adalah Yesus. Untuk kita melangkah di tahun 2023 ini. Yang kedua, saudara-saudara, poin yang kedua, kunci yang kedua. Di ayat 8 dikatakan ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas seluruh Israel, maka majulah semua orang Filistin itu untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu lalu majulah ia menghadapi mereka. Saudara, Daud jadi tahu, saudara. Dia tidak mau, bayangkan kalau mereka mau tangkap dia sih gampang. Tetapi dengan kekuatan dari tempat yang maha tinggi yang dia tahu. Dia punya faith in action. Yang kedua adalah iman di dalam tindakan, saudara. Untuk memasuki tahun 2023 ini, kita perlu iman dan tindakan, saudara. Jangan cuma iman setengah-setengah, jangan cuma iman separuh-separuh. Harus iman dan bertindak.
Jangan cuma berdoa tetapi engkau tidak bertindak. Tuhan rindu kita memiliki tindakan. Banyak orang beriman tapi dia pasif, saudara-saudara. Bukan iman karena lalu pasif, tapi iman berbicara aktif, saudara. Berbicara kita harus maju. Daud itu percaya kepada Tuhan karena dia tahu setiap masalah yang dia sudah lewati, dia belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Tentunya kita juga sebagai orang-orang percaya, kita harus juga belajar. Bukan kita melupakan sekaligus, wah di areal ini Tuhan pernah tolong kita. Pasti ketika datang masalah Tuhan pasti akan tolong kita. Kalau yang dulu Tuhan tolong, atau kalau orang lain ditolong, saya juga pasti ditolong. Sakit apa yang sedang saudara alami? Don't worry, jangan takut. Karena apa? Sakit penyakit tidak akan mematikan kita. Karena apa? Jangan kamu takut kepada yang dapat mematikan tubuh, tetapi takutlah kepada yang Tuhan yang mematikan jiwa kita, yang mengambil jiwa kita. Takutlah kepada Tuhan, saudara. Jadi jangan takut kepada masalah saudara. Kalau ada masalah bilang kecil kalau saya bersama dengan Tuhan. Amin. Jadi ada iman dan tindakan, saudara. Majulah menghadapi mereka, kata Tuhan. Jadi takutlah ketika Tuhan tidak ada di dalam hidup saudara. Jadi kita jangan takut masalah. Yang kita takut kalau Tuhan gak ada. Makanya Daud pernah bilang, jangan ambil rohmu daripadaku. Yang lain boleh diambil tapi roh Tuhan jangan ambil daripadaku. Karena itulah yang membuat kita kuat berlari. Amin. Faith in action. Jadi persoalan apa yang sedang saudara hadapi saat-saat ini? Peperangan rohani yang sedang saudara hadapi. Kalau dulu kita melihat perjanjian lama peperangan face to face atau kelompok peperangan. Tapi kalau zaman perjanjian baru ini adalah peperangan rohani yang sedang kita hadapi. Memang Kristus sekarang sudah memberi kesempatan kepada kita karena kita ada Roh Kudus. Yang Kristus bukan cuma Immanuel tapi berdiam di dalam kita. Bukan cuma beserta dengan kita tetapi berdiam di dalam diri kita, saudara. Dan kita dikasih kekuatan. Dikatakan tetapi setiap orang yang menerimanya mendapat kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Kalau jadi anak Allah powerful dong. Benar gak? Masalah apapun bisa kita terobos. Amin. Jadi ada iman dan tindakan. Jadi kalau saudara tahu ada Roh Kudus di dalam diri saudara, masalah boleh datang. Mari kita bertindak untuk kita melawan. Kita minta hikmat dari Tuhan untuk menghadapi setiap masalah, setiap raksasa-raksasa yang coba-coba menghancurkan hidup kita. Amin. Itu kunci yang kedua, saudara-saudara. Dan kunci yang ketiga adalah, yang pertama adalah God centers, yang kedua faith in action, dan yang ketiga adalah saudara-saudara, ketiga adalah total obedience. Yang ketiga adalah total penyerahan diri, ketaatan. Kunci ketaatan itu penting, saudara. Sebagai orang Kristen, kalau kita tidak taat, banyak hal yang akan terjadi kepada kita. Tuhan mengarahkan kita jalan di sebelah ini, kanan. Tetapi karena kita tidak taat, kita jalan di sebelah kiri. Saudara, kalau Daud tidak taat, bisa saja Daud kalah. Di sini dibilang seperti ini. Maka bertanyalah lagi Daud kepada Allah. Allah menjawab, janganlah maju ke belakang mereka. Bayangkan, padahal Daud posisinya udah bagus, saudara. Kalau kita melihat ya, petanya ya. Kalau kita lagi menggali firman Tuhan, kita bisa buka petanya. Dia ada di atas bukit. Peperangan kalau sudah di atas bukit, itu tandanya mau menang. Tapi Tuhan masih bilang janganlah maju ke belakang mereka, tetapi buatlah gerakan lingkaran terhadap mereka sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Lihat saudara, kalau Daud tidak taat dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau keluar bertempur. Jadi dia mengikuti benar, dia taat benar atas anjuran dari Tuhan. Jadi ada derap-derap langkah di puncak-puncak pohon. Itu siapa, saudara? Tuhan yang berperang dalam kita. Ketika ada masalah, ada Tuhan yang terlebih dahulu berperang. Dikatakan di sini, sebab Allah telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Amin.
Yes, masalah apapun yang terjadi, ingat, taat saja perintah Tuhan. Duduk, berdoa, percaya, dan melangkah imanmu kerjakan. Bagian kamu kerjakan, bagian Tuhan akan kerjakan. Dan di ayat 16 dikatakan, dan Daud berbuat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Maka mereka memukul kalah tentara orang Filistin, mulai dari Gibeon sampai Geser. Wow, daerahnya besar sekali saudara. Jadi kalau saudara mempelajari semua ini, luar biasa. Peperangan rohani yang sedang kita hadapi sekarang. Memang kita nggak lihat musuh kita di hadapan kita. Tetapi ketika di kiri kanan kita sedang menyakiti kita, itu musuh, itu giant. Lawan, adakan peperangan sendiri. Action, faith in action. Lawan saudara. Dan mulai taat, duduk diam, belajar minta hikmat dari Tuhan. Bagaimana mengalahkan raksasa-raksasa yang tidak kelihatan ini. Ketika kita mulai sakit hati, ketika kita mulai dibully atau apa saja. Itu peperangan rohani yang ada di zaman sekarang saudara. 2 menit lagi sudah mau terakhir ya saudara. Jadi Daud mengadakan gerakan melingkar, itu tandanya dia total obedience. Jadi ada 3 hal untuk kita mengalami kemenangan, mengalami breakthrough di tahun 2023 ini saudara. Yang pertama apa? God center. Yang kedua, faith in action. Dan yang ketiga, God, total obedience. Berserah penuh kepada siapa? Kepada Tuhan. Karena ayat-ayat firman Tuhan, Daud aja Tuhan sertai. Dia taat saudara. Nah Bapak Ibu saudara nih kasih Tuhan. Daud tidak hanya bertanya-tanya kepada Tuhan ketika ada masalah. Dia juga mentaati semua jawaban dari Tuhan. Daud tidak mendikte Tuhan atau tawar-menawar dengan Tuhan. Dia taat, total obedience. Daud taat mutlak terhadap apa yang maunya Tuhan. Saya juga mau orang-orang Kristen zaman now itu harus benar-benar taat. Jangan taat kepada gadget saudara. Seharian cuma baca-baca gadget. Baca Alkitab sebagai kompas kita untuk menghadapi tahun-tahun ini. Orang yang mudah mengalami terobosan dari Tuhan biasanya memiliki hati yang mudah taat pada Tuhan. Amin. Jadi ingat ya, untuk mengalami terobosan kita harus taat, kita harus setia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dikatakan, jika engkau mendengarkan baik-baik suara Tuhan Allahmu dengan setia, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Dikatakan segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia dan melakukan dengan taat. Maka apa lanjutnya? Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu. Itu berbicara tentang prosperity, tentang kemakmuran ketika kita mulai taat. Jadi bukan cuma rohani yang dipenuhi, sampai jasmani pun Tuhan akan penuhi ketika kita taat kepada Tuhan. Total obedience sebagai orang-orang percaya. Amin. Saudara, kunci ketiga adalah tadi total obedience. Jadi sebelum terlambat diperlukan ketaatan untuk menghadapi tahun 2023 ini. Saudara sekalian, jadi kesimpulannya Tuhan adalah Tuhan penerobos. Kita bisa menerobos untuk memasuki tahun ini bersama dengan Tuhan. Lord of our breakthrough. Tidak ada masalah yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan akan membantu kita menyelesaikannya dengan pertolongan Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita. Kunci keberhasilan itu bukan dari luar saudara-saudara, tetapi dari dalam diri kita bersama Tuhan. Apakah kita orang-orang yang taat? Apakah kita orang-orang yang setia? Apakah kita orang yang mau dengar-dengaran petunjuk Tuhan? Kunci keberhasilannya bukan karena dari luar, dari diri kita yang mau terus berserah kepada Tuhan, memiliki ketaatan total. Jadi harapkan Tuhan dan nantikan Tuhan di tahun ini engkau akan mengalami kemenangan. Di dalam Yeremia 40:31 mengatakan,
orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Anak-anak Tuhan tampil beda. Sekalipun ada masalah, mereka tetap tersenyum. Mereka tetap hadapi dengan senyum. Karena mereka tahu dengan siapa mereka berjalan. Mereka tahu bahwa hanya Yesus yang sanggup menyelesaikan setiap masalah. Dan itulah yang menjadi kekuatan kita di tahun 2023. Puji nama Tuhan. Pegang 3 kunci ini ya Tuhan, ya saudara-saudara, untuk kita mengalami terobosan God Center, Faith in Action, and Total Obedience. Puji nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya. Glory, haleluya. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan. Engkau sudah memberikan kami petunjuk, arahan, pesan-Mu untuk kami lakukan di tahun 2023. Tahun yang penuh kemenangan yang sedang Kau sediakan bagi anak-anak yang mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih kalau kami boleh mendengar firman-Mu. Kami boleh mendapatkan sesuatu hal di mana kami percaya Engkau adalah Allah penerobos. Untuk menerobos setiap kelemahan kami, untuk merobos setiap ketidakmampuan kami. Oleh karena itu kami memohon kepadamu Roh Kudus, mari kerjakan itu di dalam hati kami, supaya kami kembali bangkit di tahun 2023 ini untuk menerobos masuk, mengalami kemenangan. Masalah apapun yang terjadi, kami percaya jika kami taruh di dalam tangan Tuhan, kami akan mendapat kemenangan. Iman percaya kami diteguhkan, dikuatkan untuk kami melangkah dengan pasti di tahun 2023 ini. Dan kami akan belajar taat untuk duduk diam, mendengar apa yang menjadi arahan Tuhan untuk kami maju berperang di akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami sudah mendengar, biar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman untuk mendapat kemenangan itu. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus kekal selamanya. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Yesus. Yang sudah mendengar firman Tuhan dan percaya katakan amin. Terima kasih.